Pertama-tama monggolah sareng-sareng tansah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dene ing enjang menjelang siang menika kula saged berkumpul bermuajah bersilaturahmi kali panjenengan sedaya. Mugi-mugi kula lan panjenengan kumpul teng mriki dados nambahi kemanfaatan utawi nambahi silaturahmi keguyuban kula lan panjenengan keluarga besar Tiang Darmo Bantan Bani Syamiarna dan apa dene kula selaku talangi ngatur Saiful Bait ngaturaken matur nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya atas rawuhe teng kempalan mriki lan ugi kathah nyempataken apa nikmatan wekdal lan kangge selapanan menika. Napa dene iku lah napa ngaturaken ngapunten wong anggen papan palenggahan apa pun pasobatan kali panjenengan kathah kirang sekeco utawi kirang pas estu-estu Saiful Bait apa tuan rumah ngapun ngaturaken pangapunten sedaya. Nggih. Boten supaya selawat dan salam moga tetap tercurahkan kepada beliau junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita tenggo-tenggo sapatipun teng yaumil kiamah. Allahumma amin. Dan ugi ngaturaken kula atur kula kathah klentah-klentu kali panjenengan. Kula selaku talangi atur utawi Saiful Bait aturaken pangapunten sing kathah lan pangapunten sanget lah. Wong akeh kula matur niki kathah klentah-klentu Lala-lala ing sunggung nyuwun ageng pangapunten. Akhir kali hidayah walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat niki. Ya. Nggih. Mas Juli selaku Ketua Laki dan rohani. Assalamualaikum siap. Santapan rohani. Nok bendi. laki kabeh. Doane sering manggil penekupen. Monggo anu Bapak Warno dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Saiful Bait Ibu Supri sekeluarga dan juga pada Bapak RT ya, lingkungan sini yang saya hormati, juga keluarga besar dari Bapak Darmo Smito dan keluarga dari Bapak Yang sebenarnya Bapak yang Samiarna dan semuanya saja yang hadir pada siang hari ini. Mari tak henti kita memanjatkan rasa syukur kita. Tadi diawali alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil iman wal Islam, dikaruniai iman
Dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah salah satu kenikmatan yang luar biasa. Dengan Islam kita bisa menjalankan Islam, bisa menyelamatkan kehidupan dunia dan akhirat. Dengan iman bisa membentengi hidup kita dari hal-hal yang berbuat kemaksiatan dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mohon maaf tadi saya masuk ke sini itu tidak memberi salam. Tapi sudah memberi salam tadi. Maksudnya walaupun kita tidak berjabat tangan gitu ya, tapi sudah memberi salam. Ini sama saja kita mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan selamat, sejahtera, keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala terlimpah kepada kita semua. Yang namanya salam itu kan bukan untuk satu dengan satu, tapi untuk semuanya saja ini mengena dengan salam itu. Kalau kita sama-sama hadir di sini adalah pasti sudah ada rasa niat dari rumah ingin mengadakan pertemuan silaturahmi. Ini kerentek hati kita, walaupun tidak diucapkan lah nyuap minta mansari kumpulan, tapi dalam benak hatinya sudah ada niat siap mau berangkat silaturahmi. Ini sudah mendapat insya Allah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi jangan diniatilah pertemuan seperti ini lagi sibuk-sibuk nang omah. Orang anak manfaat suka ngode Pak, kerja sih ada manfaatnya. Jadi ini adalah salah satu kemanfaatan kita bersama yang merasa dirinya adalah sebagai keluarga sesama, yang para saudara kita semuanya. Ini adalah salah satu bentuk kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang berada di kawasan sini. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam sebuah hadis ada riwayat disebutkan bahwa di situ ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ia datang meminta nasihat, kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, berilah aku nasihat. Yang nasihat itu mudah-mudahan bisa manfaati kehidupan dunia dan akhirat. Jadi datang seorang laki-laki menemui Rasulullah itu minta nasihat. Nah setelah itu karena Rasulullah adalah seorang uswah hasanah, teladan yang baik bagi umatnya, jadi memberi jawaban dengan jawaban secara singkat bahwa ada 3 jawaban atau wasiat dari Rasulullah kepada seorang yang datang kepada Nabi untuk menemui minta menasehati. Dengan diberi nasihat oleh Rasulullah bahwa yang pertama adalah hendaknya engkau menjalankan sholat yang 5 waktu itu dan melaksanakannya seolah-olah sholat kamu itu adalah sholat yang terakhir bagi kamu. Ini nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa hendaknya engkau melaksanakan sholat, dan sholat itu adalah sholat seolah-olah sholat yang terakhir bagi kalian. Rasul mengatakan seperti itu. Jadi jawaban Rasulullah kepada seorang sahabatnya itu, temannya itu, jawabannya ya, menjalankan sholat secara sungguh-sungguh dan tahu apa yang dilaksanakan sholat itu, bagaimana cara ruku,
cara sujudnya itu ya seolah-olah itu adalah sholat yang terakhir, seolah-olah dia setelah dia menjalankan sholat itu akan meninggal dunia. Jadi bagaimana kira-kira seandainya kita tahu bahwa setelah sholat itu kita akan meninggal dunia, pastinya bagaimana cara diusahakan cara sholat itu benar-benar sholatnya itu sungguh-sungguh, sholatnya itu benar-benar secara khusyuk, secara tumakninah. Karena apa? Karena benar-benar ya, seolah-olah setelah sholat itu kita akan meninggal dunia. Ini jawaban Nabi kepada sahabat Nabi. Jadi bagaimana cara sholat kita yang bisa menghasilkan sholat itu menjadi sholat yang bisa menghindari dari perbuatan keji dan mungkar adalah diusahakan dengan sholat secara sungguh-sungguh. Jadi ternyata sholat itu benar-benar bisa membawa manfaat, bisa membawa ya ketentraman dan kedamaian, sekaligus bisa membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu bagaimana cara sholat kita. Jadi di samping itu adalah rukun Islam yang wajib ditinggalkan bagi umat Islam dan yang dijalankan wajib hukumnya, seandainya ditinggalkan itu akan mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekaligus mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Kita sebagai umat Islam, sudahkah kita menjalankan sholat wajib yang 5 waktu itu atau belum? Tentunya kita ya, kembali pada diri kita masing-masing. Sebab dengan pertanyaan seorang sahabat kepada Nabi dengan jawaban itu adalah pasti mengandung hikmah yang sangat luar biasa. Kedudukan sholat dalam Islam adalah kedudukan yang sangat penting dan sangat mendasar. Karena apa? Sholat adalah salah satu wujud komunikasi antara seorang hamba dengan sang Khalik-nya, yaitu pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita ya, sama-sama ketika kita menjalankan sholat, begitu niat dalam hati diawali dengan takbir Allahu Akbar ya, seraya ya, ketika mengucap takbir itu ada niat dalam hati bahwa Allah lah yang maha besar, semuanya kecil yang ada di muka bumi, semuanya adalah makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika sudah Allahu Akbar itu adalah seolah-olah kita ada di dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita tidak bisa melihat adanya Rob atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah melihat kita. Allah senantiasa ada di dekat kita. Makanya ketika awal sholat Allahu Akbar itu kita hilangkan permasalahan dunia, kita sedang menghadap kepada sang Khalik-nya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membaca doa iftitah. Bagaimana doa iftitah? Ada beberapa, ada yang Allahu Akbar kabiru, ada yang Allahumma bangit baini, ada yang wajahku. Jadi yang namanya doa pembukaan atau iftitah itu bukan hanya Allahu Akbar kabiru saja, tapi ada juga Allahumma bangit baini, ada juga ini wajahku wajhiya lillazi fatar samawati wal ardi hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin. Diteruskan dengan inna sholati ya wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika membaca itu saja sudah secara pribadi sudah menyerahkan
segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika sholat itu bukan hanya sekedar membatalkan kewajiban atau menggugurkan kewajiban sholat saja, tapi karena usahakan sholat yang bermakna, sholat yang bisa benar-benar membawa hidup kita itu bahagia, tentram, dijauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Inilah benteng, sholat itu adalah benteng dari perbuatan keji dan munkar. Maka Allah mengatakan, ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian ketika duduk antara dua sujud, kan ada bacaan Robbih firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Itu adalah luar biasa doa. Jadi kita usahakan tahu artinya ketika membaca bacaan-bacaan sholat. Robbih firli, ya Rob ampunilah, firli ampunilah aku. Ini sholat loh. Robbih firli warhamni, apa warhamni, kasihanilah aku. Kalau dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita ingini, apa yang kita minta dari Allah, insya Allah Allah akan memberi, karena dikasihani, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Robbih firli warhamni wajburni, wajburni apa, cukupilah hidupku, diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta warzuqni atau wahdini, wahdini apa, mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada kita. Warzuqni, berikanlah rizki ya Allah kepada ini. Bacaan antara duduk antara dua sujud itu, seandainya kita renungkan, kita benar-benar membacanya dengan suara hati, luar biasa. Sudah cukup kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Diserahkan sholatnya, hidupnya, matinya, itu semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan membawa ketentraman. Hidupnya tidak gelisah. Apa yang kira-kira duwe umur panjang apa ora ya? Asik ya di zamannya mau gampang matinya. Gelisah hidup. Tapi orang yang menjalankan sholat, orang Islam, ketika sudah menyerahkan dirinya kepada Allah, tidak ada rasa takut. Mbok jere sabang yang biji-biji meninggal, yang lagi orang sholat kok sampai meninggal, khawatir seperti itu. Banyak sekali. Nah, inilah jadi juga ketika salam, sebelum salam ada doa juga. Jadi orang mau sekedar atahiyatul kemudian salam, tapi sebelum salam ada doa. Allahumma inni a'udzubika apa, berlindung dari azab jahanam, min adzabil qabri, dari siksaan kubur, dan dari siksaan jahanam atau neraka jahanam, dan berlindung dari fitnah dajjal. Fitnah dajjal itu sama saja dengan perbuatan setan, lah dijauhkan dari perbuatan setan atau dajjal. Ini sebelum salam ada doa seperti itu. Jadi ya intinya jawaban Rasul itu sangatlah manfaati kepada umatnya. Yang itu hanya satu jawaban, kemudian ada jawaban lagi ketika dijawab yang kedua adalah
bisa menjaga lisannya, bisa menjaga lisannya. Lisannya sebagai orang Islam yang beriman itu yang jangan suka menggunjing orang lain, jangan suka ngerasani buruk orang lain, jangan memfitnah. Ini lebih baik diam daripada tidak bisa kata-kata yang baik. Sebab terjadinya fitnah, terjadinya keburukan-keburukan itu biasanya ditimbulkan dari lisan kita, omongan-omongan kita yang tidak bisa menjaganya. Sebab ada orang yang sudah tujuannya sudah pasti, yang sudah insya Allah sudah pasti tujuan itu akan berhasil, tapi hanya sedikit melenceng ucapannya, lisannya tidak terjaga, akhirnya permasalahan yang sudah dia bangkit itu gugur karena terpelesetnya ucapan. Jadi kita harus bisa menjaga lisan kita dari ucapan yang tidak baik, apalagi kita sebagai orang yang beriman. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Ya orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan kata-kata yang tidak kamu kerjakan? Akhirnya suka berbuat bohong. Orang ngomong kaki orang ngomong kaki. Orang ngomong ngerasani orang jebule ngerasani. Nah, ini adalah perbuatan yang merugikan orang lain. Bisalah kita menjaga lisan kita. Kemudian yang terakhir, bisa mengokohkan akalnya, mengokohkan pribadi kita. Jangan suka meminta-minta kepada orang lain, tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan suka meminta-minta bukan haknya, bukan miliknya. Kadang-kadang mengharap-harap pemberian dari orang lain. Itu kata Nabi, jangan seperti itu. Karena apa? Iya kali duai angarora duai kan genda akhirnya terangsa, maka jangan sampai mengharap-harap. Jangan sampai mengharap-harap. Kamu kok Mas Yuli panen rambutan, kayaknya nyong tanggane kan nyong mesti duai rasanya. Jebule nah ini kan mengharap-harap. Angarora duai berarti ada rasa Mas Yuli pelit banget. Dan jangan mengharap-harap kepunyaan orang lain. Jangan meminta-minta yang bukan haknya. Syukur duai orang duai ya. Derengna. Ngawes malah. Urung rezeki nek. Urung rezeki itu jadi ngawes aja. Nah, itulah Bisa ndereban ki. tiga hal itu. Sholatnya bisa membawa ya ketentraman hidup kita, lisannya bisa kita jaga dari perbuatan-perbuatan yang menyakiti orang lain, kemudian jangan berharap-harap kepada kepunyaan orang lain. Coba itu kita ya amalkan, kita terapkan dalam keseharian, insya Allah ketentraman, kedamaian, dan juga insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Ya, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita kepada Allah dan senantiasa banyak kita bersyukur kepada Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.